Halo teman-teman semuanya, kembali lagi ya bersama admin yang tampan ini anjay ya guys ya. Oke, admin bercanda aja guys. Oke, langsung aja ya kita lanjutin lagi ke ceritanya. Bab 33, kabar duka dari Bram. Setelah acara pernikahan selesai, Aleta mencari-cari Faris karena ke sana kemari tapi dia tidak menemukan suami tampannya itu. Dan karena dia merasa sangat kecapean, akhirnya dia langsung tertidur di kamar Faris yang sekarang sudah menjadi kamar mereka berdua. Tepat pukul 7 malam, Aleta baru terbangun dari tidurnya. Matanya kembali melirik ke sana kemari mencari suaminya itu, tapi dia tetap tidak menemukannya. Dengan wajah lesunya, dia melangkah ke kamar mandi dan segera membersihkan badannya. Selesai mandi dan berpakaian, Aleta langsung melangkah keluar menuju lantai bawah. Dia melihat semua keluarga sedang duduk sambil mengobrol di ruang keluarga. Tapi dia tidak melihat Faris. Aleta ingin sekali menanyakan keberadaan suaminya kepada yang lain. Tapi dia tidak berani untuk menanyakannya karena mereka sedang asik mengobrol. Akhirnya Aleta memutuskan untuk pergi ke dapur, membantu para bibi seperti biasanya. Aleta selalu membantu para bibi di dapur. Walaupun dia terus-terusan dilarang oleh Faris juga yang lain, karena itulah kebiasaannya selama berada di rumah mewah itu. Apalagi Aleta bukanlah wanita yang malas. Dia sudah biasa bekerja sejak kepergian orang tuanya. Fahri, Alira dan keluarga besar mereka sedang mengobrol dengan asiknya. Sampai mereka tidak melihat Aleta yang sedang menuruni tangga. Tapi, di saat Aleta mau melangkah menuju dapur, tiba-tiba suara nenek Faris yang tidak lain adalah Ibu Alira memanggil namanya dan membuat langkahnya langsung tertahan. "Aleta, di mana suami kamu?" tanya Ibu Pipi, neneknya Faris, yang membuat Aleta langsung berbalik menatap ke arah mereka. "Gak tahu, Nek. Mungkin lagi keluar," jawab Aleta. "Terus kamu mau kemana sayang?" tanya Mama Rita, omanya Faris. "Aku mau ke dapur, Oma," jawab Aleta. "Buat apa ke dapur sayang?" tanya Ibu Pipi lagi. "Aku mau bantu masak, Nek," jawab Aleta yang membuat mereka yang belum tahu kebiasaannya langsung kaget dan melotot ke arah Alira. Alira yang mendapat tatapan membunuh dari ibunya, juga mama mertuanya, sudah bisa menebak isi pikiran kedua nenek-nenek itu. Dan dengan segera Alira langsung membuka suara. "Aku nggak nyuruh dia, Ma, Bu. Aku selalu melarangnya, tapi dia tetap mau masak dengan para bibi di dapur," kata Alira. Mendengar apa yang Alira katakan barusan, membuat Ibu Pipi langsung berdiri dan melangkah mendekati Aleta. Sampainya di depan Aleta, Ibu Pipi meraih wajah cantik Aleta sambil berkata, "Sayang, kamu nggak usah repot-repot. Kamu tuh harus banyak-banyak beristirahat, biar bisa cepat memberikan malaikat kecil buat kita semua," kata Ibu Pipi yang membuat Aleta langsung malu. "Iya, kamu nggak boleh terlalu capek. Biar kamu cepat mengandung supaya anak nakal itu tidak terus-menerus berkeliaran seperti ini," sambung Mama Rita. Sambil memeluk pundak Aleta, Ibu Pipi membawa Aleta untuk duduk bergabung dengan mereka semua. Aleta duduk tepat di tengah-tengah Ibu Pipi dan Mama Rita. Aleta hanya terdiam sambil mendengar obrolan keluarga besarnya itu. Mereka sejak tadi sedang membahas kesehatan Grandma yang semakin hari semakin menurun. Grandma sudah sangat tua, sampai dia sudah sering lupa dengan segala hal. Dan Grandma pun ada di situ.
Grandma yang tidak mengerti apa-apa hanya terdiam sambil menatap mereka semua satu persatu. Dan di saat mereka sedang asik-asiknya mengobrol, tiba-tiba Paris muncul dari depan dan langsung duduk di samping Aleta. Sedangkan Aleta yang melihatnya hanya memasang tampang dinginnya tanpa berucap satu kata pun. "Dari mana saja kamu, Riz?" tanya Alira mamanya. "Dari rumah teman, mah," jawab Paris sambil menatap Alira yang duduk tepat di hadapannya. Sedangkan Aleta yang berada di sampingnya hanya fokus dengan apel yang sedang dia kupas untuk Grandma. Aleta memang sengaja tidak ingin menatap ataupun bersuara kepada Faris. Dia selalu seperti itu karena sifat Faris yang membuatnya selalu merasa sangat kesal. "Buat apa kamu di rumah teman? Kamu tuh sudah punya istri sekarang," kata Mama Rita, omanya Faris. "Aku tadi ke rumah asisten aku buat memintanya mengurus segala sesuatu buat Aleta, biar dia bisa pergi sama aku ke luar negeri," jawab Paris. "Dan di saat dalam perjalanan mau pulang, tiba-tiba teman aku mengabariku kalau Bram mengalami kecelakaan pesawat di Italia." Tambah Paris yang membuat Aleta dan orang tuanya langsung kaget. "Bram, teman kamu itu, Riz?" tanya Fahri dengan tampang kagetnya. "Iya, Pak," jawab Paris. "Astaga, Faris, pantesan aja dia nggak datang di acara kamu tadi," sambung Alira tidak kalah kagetnya. Sedangkan Aleta yang sedang menyuapi Grandma dengan apel yang tadi dia kupas tidak bisa untuk berkata apa-apa. Saking kagetnya dia. Selesai mengobrol, mereka langsung melangkah ke dapur setelah diberitahu oleh asisten rumah tangga mereka kalau makan malam sudah siap. Bab 34. Paris merasa bersalah atas kematian Bram. Selesai makan malam, Aleta langsung melangkah naik ke lantai atas menuju kamar. Sampainya di dalam, dia segera menuju kamar mandi untuk menyikat giginya, juga membasuh mukanya. Karena itu kebiasaan yang selalu dia lakukan Aleta sebelum tidur. Setelah selesai semuanya, Aleta langsung keluar dan melangkah menuju meja rias yang terletak di samping tempat tidur. Awalnya meja rias besar itu ada di kamar sebelah yang Aleta tempati. Tapi karena dia sudah pindah di kamar Faris, jadi meja rias itu juga ikut dipindahkan. Di saat dia sedang memoles wajahnya dengan krim yang ada di tangannya, tiba-tiba pintu terbuka dan muncul Melda dan Almira, yang membuat Aleta langsung berdiri sambil berbalik menatap kedua adik iparnya itu dengan mata terbelalak. "Astaga Melda, Almira, aku bisa jantungan tahu nggak?" kata Aleta sambil mengusap-ngusap dadanya. "Ya, kita kan mau kasih kejutan sama pengantin baru," jawab Melda. "Kejutan? Bikin mati itu namanya," kata Aleta sambil kembali duduk dan melanjutkan kegiatannya yang belum selesai. Sedangkan Paris yang sedang duduk bersama keluarga besarnya di ruang keluarga, keluarga Alira yang dari Bandung juga keluarga besar Fahri termasuk Revan dan Mei masih menginap di rumah Fahri karena Alira dan Fahri masih belum mau mereka untuk pulang. Di saat yang lainnya lagi asik mengobrol, Paris malah duduk bersandar di sandaran sofa sambil melamun. Dia melamun memikirkan Bram yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Paris sangat menyesal karena dia belum sempat menjelaskan semuanya kepada Bram atas apa yang terjadi dengan Vina. Dia juga sangat merasa bersalah karena Alex dan Kelvin yang sempat datang di acara pernikahannya tadi mengatakan padanya kalau Bram pergi ke Italia bertujuan mencari Vina karena keluarga besar Vina memang sudah menetap di sana. Apa yang harus aku lakukan?
Aku memang manusia yang sangat berdosa. Paris berkata-kata dalam hatinya menyalahkan dirinya sendiri. Maafkan aku, Bram. Aku terpaksa melakukan semua itu demi melindungi wanitaku yang tidak berdosa, yang sangat aku cintai. Gumam Paris lagi. Alira yang sedang asik mengobrol dengan keluarganya merasa bingung dan khawatir di saat melihat putranya seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Karena Paris yang sedang terdiam itu sesekali mencakar-cakar rambutnya juga mengusap wajahnya dengan kasar. Sambil menarik nafas panjang dan membuangnya kasar, "Riz, kamu kenapa nak?" tanya Alira dan membuat yang lainnya ikut menatap Paris yang sudah kaget dengan suara mamanya. "Aku nggak apa-apa, Mah," jawab Paris sambil menggaruk-garuk kepalanya. "Kalau kamu sudah ngantuk, tidur saja sayang," kata Alira. "Iya nak, ayo tidur sana. Kamu tuh pasti kecapean," sambung ibu Alira, neneknya Faris. Akhirnya Paris pun berdiri dan melangkah menaiki tangga menuju kamarnya. Sampainya depan pintu kamar, Paris melihat Aleta sedang mengobrol dengan Melda sambil memainkan rambut Almira yang sudah tertidur di pangkuannya. Paris sangat terkesan melihat pemandangan di hadapannya itu. Dalam hatinya dia sangat bersyukur memiliki istri yang berhati tulus seperti Aleta. Apalagi Paris sangat menyayangi dan mengasihi Almira juga Melda, kedua adik perempuannya itu. Jadi dia merasa sangat bahagia melihat keakraban mereka bertiga. Tanpa mengetuk pintu, Paris melangkah masuk ke dalam kamar. Dan kemunculannya membuat Aleta juga Melda yang lagi asik mengobrol mengenai masalah kuliah langsung terhenti. "Mas, mau tidur?" tanya Melda sambil menatap Paris yang sudah duduk di sampingnya. "Iya, besok Mas harus bangun pagi-pagi. Ada rapat di kantor," jawab Faris. "Ya sudah kalau gitu, besok baru kita lanjutin ya," kata Melda pada Aleta sambil melangkah menuju pintu. Dan Aleta yang masih tetap memangku kepada kepala Almira hanya mengangguk. Tapi di saat Melda berada tepat di depan pintu dan hendak keluar, tiba-tiba Paris memanggilnya yang membuat langkah kakinya seketika langsung tertahan. "Mel," panggil Paris. "Ada apa, Mas?" tanya Melda yang sudah berbalik menghadap ke arah Paris dan Aleta. "Ada yang kamu lupa," kata Paris. "Lupa apa?" tanya Melda bingung. "Nih, bayi besar," kata Paris yang membuat Aleta dan Melda langsung tertawa. "Ayo, Mas bangunin dia," kata Melda kepada Paris. Tanpa menunggu lama, Paris langsung membangunkan Almira yang tidur dengan nyenyaknya di pangkuan Aleta. Mira, bangun. Mira." Suara Faris yang makin keras karena Almira tidak bangun-bangun. Karena Almira belum juga bangun, akhirnya Melda dengan segera langsung bertindak. Dia melangkah ke samping tempat tidur dan langsung menarik-narik kaki Almira sambil memanggil-manggil namanya. "Mira, Mira, bangun. Almira." Karena Almira belum juga bangun, akhirnya Melda yang sudah mulai kesal langsung mencubit lengannya dan membuat dia terbangun dan menangis. Suara tangisan Almira, "Dasar cengeng, tidur kayak kebo." Dicubit sedikit langsung nangis. Gerutu Melda yang membuat Paris juga Aleta langsung tersenyum. Tapi tidak disadari Melda karena dia sedang fokus dengan Almira. Begitulah sifat Melda. Sikapnya terhadap Almira terlihat sedikit tua dari umurnya. Karena dari kecil dialah kakak sekaligus teman sejati untuk Almira. Dia tidak punya waktu untuk bermain sama teman-temannya.
karena hari-harinya hanya menemani dan bermain dengan Almira. "Ayo turun," kata Melda sambil menarik tangan Almira yang masih terus menangis. "Gak mau," jawab Almira sambil terus menangis. "Gak mau apa? Gak mau jalan? Maunya gendong kan?" tanya Melda, dan Almira yang masih terus menangis hanya menganggukkan kepalanya. "Mas, ayo dong mas, gendong dia. Aku takut jatuh sama dia di tangga," kata Melda. "Makanya, kamu tuh kalau malam-malam mau ke atas, jangan bawa-bawa dia," kata Faris. "Apa-apaan kamu mas, dia kan mau ikut. Lagian jarang-jarang kan mas gendong dia. Aku aja yang dari kecil gendong dia terus nggak protes," ketus Melda yang membuat Paris tidak bisa menjawab apa-apa. Paris dengan segera langsung menggendong Almira. Setelah itu dia melangkah keluar dari kamar dan diikuti Melda dari belakang. Sedangkan Aleta yang belum bisa untuk berdiri karena kakinya sudah mati rasa, hanya tersenyum melihat tingkah ketiga bersaudara itu. Paris menggendong Almira dengan sebelah tangannya, sedangkan tangan yang satunya diletakkan di pundak Melda. Dan Aleta yang melihat mereka hanya tersenyum. Tapi tiba-tiba kristal bening menetes membasahi wajah cantik Aleta. Karena pemandangan itu membuat dia teringat dengan Reza, saudara laki-laki yang dia miliki dan begitu sayang kepadanya. Oke teman-teman semuanya, mungkin cukup sekian dulu video kita pada kali ini. Kita lanjutkan di next video ya. Oke.